dan kita tetap meyakini bahwa Allah berkarya dan Allah hadir di tengah-tengah kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini saya mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan. Mari kita membuka dalam kitab Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan jika Bapak Ibu sudah menemukan bagian firman Tuhan ini, saya akan membacakannya bagi kita, dan mari kita menyimak Alkitab kita masing-masing. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk pada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan di dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus di antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia juga telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikian juga pembacaan firman Tuhan dalam renungan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca dalam kitab Roma, maka di dalamnya ada banyak pengajaran dan ada banyak nasihat, bahkan ada banyak pengetahuan yang membawa kita belajar di dalamnya. Karena ketika Paulus menulis bagian ini, maka ada sesuatu yang ingin disampaikan dalam maksudnya, supaya orang percaya baik pada saat itu maupun sampai hari ini mengerti dan memahami dan tahu betul tentang keberadaannya. Karena apa? Bagian firman Tuhan ini sangat jelas sekali yang diungkapkan oleh Daud, oleh Paulus, untuk menunjukkan tentang keberadaan kita orang yang percaya maupun orang yang tidak percaya. Oleh karena itu maka membawa kita untuk belajar tentang bagian firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Paulus adalah seorang rasul yang dipakai secara luar biasa. Dalam peristiwa Damsyik menjadi satu peristiwa yang mengubah
bahwa Saulus ini adalah alat di tangan Tuhan. Pada saat Tuhan meminta kepada Ananias untuk mencari Saulus, ada ketakutan di dalam diri Ananias. Karena Ananias tahu bahwa orang ini adalah orang yang sangat berbahaya. Tetapi Alkitab berkata bahwa firman Tuhan berkata kepada Ananias bahwa orang ini adalah alat pilihanku. Berarti menandakan apa? Bahwa jauh sebelumnya Allah punya rencana dalam kekekalan untuk Paulus. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, dari tulisan dan dari surat-surat yang ditulis oleh Paulus, dikatakan bahwa ada sekitar 13 kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus, menunjukkan bahwa apa yang Tuhan katakan dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 15 sungguh-sungguh terjadi. Dan tidak hanya di situ. Petrus, seorang murid Yesus pun, dalam 2 Petrus 3 ayat 15 sampai dengan ayat 16 dikatakan di sana, saya akan membacakannya bagi kita. Petrus mengungkapkan tentang keberadaan Paulus itu sendiri. Dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 15 dan 16 dikatakan di sana, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Jadi tulisan-tulisan Paulus bukan bersumber dari dirinya, tetapi hikmat dari Allah, dan Allah menunjukkan akan kemurahannya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkan menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, membawa kita untuk semakin menyadari bahwa Alkitab firman Tuhan yang disampaikan, yang ditulis oleh para rasul, bukan bersumber dari dalam diri, tetapi bersumber dari Allah. Maka dalam Timotius dikatakan segala tulisan itu diilhamkan oleh Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu nilai makna yang sangat dalam surat, dalam kitab Roma ini yang ditulis oleh Paulus. Kenapa? Oleh karena di dalam teks yang kita baca tadi, kalau kita membaca dalam pasal yang ke-8, maka di sana Paulus ingin menekankan Allah sumber dari kehidupan itu sendiri. Allah sumber dari kehidupan itu sendiri. Kenapa dikatakan di sana? Karena dikatakan kalau roh Allah itu ada di dalam diri kita, maka kita akan beroleh hidup. Tetapi ketika kita tidak memiliki roh yang dari Allah itu sendiri, kita tidak memiliki kehidupan. Yang menunjukkan bahwa Allah adalah sumber dari kehidupan itu sendiri. Kalau Allah adalah sumber dari segala kehidupan itu sendiri, maka Allah berdaulat dalam kehidupan orang percaya. Allah berdaulat atas diri kita, dan Allah berdaulat atas pribadi kita. Karena Allah yang berdaulat atas diri kita, inilah yang menjadi berita sukacita bagi kita semua. Karena apa? Karena kehidupan kita bersumber dan kehidupan kita adalah pemberian dari Allah itu sendiri. Maka bagian ini sesuai dengan tema yang diberikan untuk kita renungkan bersama, roh yang menghidupkan. Pertanyaannya untuk kita sekarang hari ini, roh yang menghidupkan yang dimaksudkan oleh Paulus dalam teks ini adalah roh siapa? Karena ini berbicara tentang roh yang menghidupkan. Maka bagian ini kita melihat dalam ayat yang ke-11. Dan jika roh, kalau di dalam teks Indonesia ada kata tambah dan
jika roh Dia yang telah membangkitkan. Tapi kalau kita lihat dalam teks aslinya, kata Dia itu tidak ada. Tetapi langsung ditekankan bahwa dan roh membangkitkan Kristus. Roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, maka roh itu juga yang menghidupkan kita di dalam Kristus. Oleh karena itulah membawa kita belajar ketika Paulus mengungkapkan roh yang menghidupkan, Paulus ingin menunjukkan keberadaan Allah yang kekal itu sendiri. Maka sesungguhnya di dalam tulisan-tulisan Paulus lebih cenderung untuk mengenalkan Tuhan kepada orang yang percaya. Ada beberapa hal yang menarik di sini. Dikatakan bahwa roh yang membangkitkan, maka roh yang membangkitkan bersumber dari Allah itu sendiri, yang menunjukkan bahwa Allah adalah pribadi roh itu sendiri yang dapat membangkitkan orang yang mati. Maka dari bagian ini mengungkapkan bahwa ketika roh yang membangkitkan, maka orang akan memiliki pemahaman yang masih sedikit kabur. Roh yang membangkitkan itu yang seperti apa? Maka kita akan memahami Allah dalam konsep yang abstrak sekali ketika kita melihat tentang roh, karena Dia tidak dapat disentuh dan tidak dapat diraba apapun. Tetapi Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa dikatakan jika roh Dia yang telah membangkitkan, terus dikatakan yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan menghidupkan juga tubuh yang lemah ini oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ayat 10, jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah hidup oleh karena kebenaran. Kristus. Dari bagian ini maka Paulus ingin menekankan, mengajarkan bahwa Paulus ingin mengungkapkan bahwa roh yang menghidupkan adalah roh Allah yang telah membangkitkan Kristus. Kenapa demikian? Karena Allah adalah pribadi dari roh itu sendiri dan adalah menunjukkan dalam otoritasnya sebagai Allah yang berdaulat dalam hidup orang percaya. Maka Paulus ingin menekankan bahwa Allah di dalam Kristus adalah pribadi yang dapat dipahami. Allah di dalam Kristus adalah pribadi yang dapat dimengerti. Allah di dalam Kristus adalah pribadi yang dapat dipahami dengan nalar manusia itu sendiri. Karena apa? Karena Yesus datang ke dunia menyatakan otoritas Allah yang kekal dalam keilahiannya, dalam otoritasnya, dalam kemahakuasaannya. Maka Yesus yang adalah pribadi kedua dari Allah Trinitas itu menunjukkan kasih Bapa yang kekal di dalam hidup kita. Maka dikatakan bahwa roh yang menghidupkan adalah roh di dalam Kristus. Di luar Kristus tidak ada kehidupan itu sendiri. Kenapa kehidupan itu ada di dalam Kristus? Dikatakan di sana bahwa melalui Kristus kita dihidupkan kembali. Melalui Kristus kita dibangkitkan kembali. Karena apa? Karena Kristus adalah kebangkitan yang sulung dalam 1 Korintus 15. Dia adalah yang sulung, yang paling utama dibangkitkan dari antara orang mati. Kenapa demikian? Di sini dikatakan bahwa kebangkitan Kristus adalah kebangkitan orang mati. Berarti menandakan bahwa di dalam Kristuslah kita beroleh kehidupan. Di dalam Kristuslah kita beroleh pengharapan sebelum Kristus bangkit, dan kita tidak akan mengalami kehidupan, tetapi kehidupan kita terima di dalam kebangkitan Kristus itu sendiri. Memang cerita di Alkitab kalau kita melihat di dalam bagian firman Tuhan, cerita tentang kebangkitan, ada banyak ayat-ayat yang mengungkapkan ada orang yang dibangkitkan dari kematian. Tetapi mereka yang dibangkitkan itu adalah mati kembali. Ketika cerita Lazarus dibangkitkan oleh Yesus dan 3 hari di dalam kuburan, Yesus datang dan
Dia mati satu kali untuk selama-lamanya. Maka konsep dalam pemahaman 1 Korintus ini bahwa dia adalah yang sulh. Maka sesungguhnya kebangkitan Lazarus pun kebangkitan di dalam Yesus, bukan kebangkitan di dalam dirinya. Karena tidak ada seorang pun yang bisa bangkit dari dalam dirinya kalau Kristus tidak membangkitkan dia. Maka ayat yang ke-10 dikatakan, jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh yang fana ini akan dibangkitkan. Kenapa dengan demikian? Karena kita telah hidup di dalam dosa dan terpisah dengan Allah, maka natur dan keinginan dan kehidupan kita adalah cenderung untuk melakukan dosa. Alkitab mengungkapkan bahwa pada saat itu kita mati. Maka dalam kitab Kejadian menunjukkan bahwa pada saat kita terpisah dengan Allah, kita menjadi mati. Tetapi bersyukur bahwa di dalam Kristus dan melalui kebangkitan Kristus ada pengharapan. Karena Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 dikatakan justru melalui kebangkitan Kristus, Bapak Ibu Saudara dan saya dipersatukan kembali di dalam Allah itu sendiri. Melalui kebangkitan Kristus, kita yang dulunya terpisah tetapi dibawa kembali di dalam persekutuan. Maka sesungguhnya mengajarkan kepada kita, roh yang menghidupkan adalah roh yang membawa kita kepada persekutuan. Roh yang menghidupkan adalah roh yang membawa kita kepada persekutuan bersama dengan Allah Bapa. Maka persekutuan orang percaya menjadi persekutuan yang hidup, menjadi persekutuan yang indah. Karena apa? Karena persekutuan orang percaya adalah persekutuan bersama dengan Allah yang hidup, bersama dengan Kristus yang telah menghidupkan. Maka roh yang menghidupkan adalah roh yang akan membawa kepada persekutuan dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari bagian ini maka membawa kita belajar kalau Kristus yang sulh, Kristus yang membangkitkan kita kembali, maka tujuannya adalah supaya Bapak Ibu Saudara dan saya hidup di dalam persekutuan bersama. Saya ingin mengingatkan bagi jemaat yang hari ini dalam ibadah di rumah, bukan berarti bahwa kita tidak dalam persekutuan. Di dalam kasih Kristus kita bersekutu bersama, kita ada dalam persekutuan. Di dalam fisik kita tidak mengalami, tetapi dalam kesatuan roh kita dipersatukan di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara dan saya yang beribadah di rumah pun, kita dipersatukan di dalam Kristus. Maka persekutuan kita adalah persekutuan bersama dengan Allah Bapa. Maka persekutuan kita bersama dengan Allah Bapa, kepastian akan jaminan itu ada. Kenapa kepastian jaminan itu akan ada? Dikatakan bahwa tubuh yang fana ini akan dibangkitkan dia. Berarti menandakan bahwa sebagaimana Kristus mengalami kebangkitan tubuh, maka orang percaya juga akan mengalami kebangkitan tubuh. Jadi jangan sampai nanti kita salah paham dan gagal fokus bahwa ternyata orang yang bangkit itu tidak lagi memiliki tubuh. Tidak. Pada saat kita mengalami kebangkitan pun kita akan mengalami tubuh. Itulah Alkitab katakan tubuh kemuliaan itu sendiri, yang tidak ada kefanaan di dalamnya, yang tidak ada sakit penyakit dan penderitaan di dalamnya. Itulah kebangkitan tubuh yang Tuhan buat. Hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya, kita telah memiliki jaminan akan kebangkitan tubuh itu sendiri. Namun dalam konteks eskatologinya, nanti setelah Kristus datang dan menjemput kita, disitulah kita akan mengalami tubuh kemuliaan. Dan kalau hari ini kita berada di tempat ini, kita berada dalam tubuh yang fana, tetapi kita memiliki keyakinan bahwa kita memiliki kepastian akan kebangkitan tubuh itu sendiri. Maka roh yang menghidupkan adalah di mana Kristus membawa kita kembali untuk hidup di dalam persekutuan itu sendiri. Yang kedua, roh yang menghidupkan adalah roh yang menyadarkan kita, membawa kita belajar untuk melihat diri dan tahu akan posisi diri kita di hadapan Tuhan. Roh yang menghidupkan adalah di mana Tuhan
Kristus menggiring kita kepada satu pemahaman untuk kita mengenal diri kita dengan baik adanya. Kenapa dengan demikian? Kalau kita membaca dalam tulisan Paulus, maka Paulus menggambarkan tentang manusia dengan dua keberadaan manusia. Dua gambaran tentang keberadaan manusia. Para ahli filsafat, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, seringkali mengungkapkan bahwa anatomi dari manusia itu yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tetapi dalam tulisan Paulus, maka kita melihat bahwa Paulus menggambarkan tentang keberadaan manusia itu hanya dua, yaitu manusia daging dan manusia roh. Dalam konsep ini, maka kita melihat bahwa manusia daging adalah manusia di mana kita yang ada hari ini. Tentang gambaran tentang manusia daging adalah manusia yang memiliki tubuh yang fana, yang dikuasai oleh dosa, yang hidup dalam belenggu dosa dan keinginan yang bertentangan dengan Allah itu sendiri, dan cenderung menunjukkan kepada perilaku yang egosentris itu sendiri, sehingga manusia daging tidak mau dalam pimpinan Tuhan. Tetapi Paulus mengungkapkan tentang manusia roh adalah manusia yang dihidupkan kembali oleh Kristus, yang telah mengalami perjumpaan dengan Kristus dan hidup di dalam persekutuan. Itulah manusia roh. Maka gambaran ini ingin memperlihatkan kepada kita, dan Paulus ingin membawa kita untuk sadar akan keberadaan diri kita. Seperti apa? Ketika kita hidup menuruti keinginan daging, maka akhir dari segalanya adalah maut. Pada saat kita hidup dengan menuruti keinginan daging, karena apa? Karena kita yang ada hari ini masih terdiri dari tubuh yang fana dan roh yang menghidupkan. Maka di dalam diri orang percaya selalu ada gejolak di dalam dirinya, supaya dia semakin menyadari akan keberadaannya. Maka dalam tulisan Paulus, kalau kita membaca kitab Roma selanjutnya, dikatakan bahwa dengan akal budiku aku melayani Tuhan, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani dosa. Itu menandakan bahwa tubuh yang fana ini, keterikatan di dalam dosa, keterbelengguan di dalam dosa, cenderung untuk kita akan hidup dan melakukan dosa itu sendiri. Tetapi roh yang menghidupkan di dalam Kristus akan membawa jaminan dan kepastian itu sendiri. Maka next ini Paulus ingin mengingatkan, roh yang menghidupkan membawa kita untuk hari ini sadar akan dirinya. Apakah saya hari ini hidup oleh karena keinginan roh, ataukah saya hidup oleh karena keinginan daging? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-6, ayat 7 dan ayat yang ke-8 berulang-ulang untuk mengungkapkan ini. Dan Paulus mendefinisikan keinginan daging akan berakhir kepada maut. Berarti ketika kita menuruti keinginan daging, maka pastilah kita akan mengalami maut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang tahu tentang keberadaan kita, apakah kita memikirkan daging dan keinginan roh. Tetapi kesadaran diri kita membawa kita untuk mengambil keputusan untuk berubah di hadapan Tuhan, untuk meninggalkan apa yang fana yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Keinginan daging adalah perseteruan. Dalam pengertian perseteruan adalah pemberontakan. Jadi keinginan daging, ketika Bapak Ibu Saudara dan saya masih hidup dalam keinginan daging, maka akan cenderung ada pemberontakan di dalam diri kita. Dalam pemberontakan di dalam diri kita, seolah-olah kita ingin menunjukkan bahwa Allah penyebab dari segala sesuatu. Allah adalah sumber penyebab dari semua persoalan yang ada yang kita alami hari ini. Inilah orang-orang yang
Sehingga kalau kita lihat dalam akhir-akhir belakangan ini, ada banyak cuitan-cuitan orang baik dalam medsos dan segala hal selalu mempersalahkan orang lain dan menyebabkan segalanya. Padahal kalau kita melihat dari bagian firman Tuhan ini sebenarnya cenderung untuk mengingatkan kita. Apakah dalam situasi seperti ini keinginan daging kita yang dominan atau dalam pimpinan roh yang lebih dominan di dalam hidup kita? Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa keinginan daging akan cenderung membawa kita kepada pemberontakan. Berarti tanpa sadar kita juga adalah orang-orang yang ada dalam bagian pemberontakan itu. Ada banyak orang yang hidup dalam persekutuan, ada banyak orang-orang yang hidup di dalam gereja, ada banyak orang-orang yang hidup dalam kegiatan-kegiatan hal rohani, tetapi di dalam batin dan jiwa yang paling dalam dia hidup di dalam pemberontakan. Ada tekanan-tekanan di dalamnya. Maka dalam dunia psikolog, bahkan dalam proses konseling yang ada, persoalan yang seringkali terjadi adalah karena kita sendiri masih memiliki yang namanya akar pahit di dalam. Ketika kita memiliki akar pahit, maka kita tidak akan pernah merdeka di dalamnya. Padahal ayat yang ke-8, pasal yang pertama, Roma 8 ayat yang pertama, dikatakan di sana bahwa Kristus yang menghidupkan akan memberikan kita kemerdekaan, memberikan kita kemenangan, memberikan kita kebebasan. Berarti roh yang menghidupkan adalah roh yang membawa kepada kemenangan di dalam hidup kita, membawa kepada persekutuan yang hidup dalam sukacita di hadapan Tuhan. Dalam hidup dalam keinginan daging, yang berikutnya adalah dia tidak akan pernah takluk kepada hukum Tuhan, dan dia merasa bahwa Tuhan yang menindas dia, sehingga dia merasa terhukum oleh Tuhan. Oleh karena itu mari kita sadar bahwa hidup kita hari ini adalah hidup dalam kemenangan dan kebenaran. Dan yang terakhir, keinginan daging adalah tidak akan berkenan kepada Allah. Ini yang harus kita sadar. Selama kita hidup menurut keinginan daging, kita tidak akan pernah berkenan kepada Allah. Maka dalam perjanjian lama, dalam kitab Yesaya, katakan bahwa kita berdoa dan Tuhan tidak mendengar doa kita. Apa yang menjadi pemisah antara kita dengan Allah? Itulah dosa kita. Jangan-jangan karena dosa inilah yang membuat hubungan kita dengan Allah, yang membuat doa kita terhambat, membuat persekutuan kita menjadi mengalami masalah. Karena itu kita evaluasi diri kita dari Tuhan. Maka bagian kedua yang Paulus ingatkan adalah keinginan roh. Maka ketika Allah membangkitkan kita, kita harus sadar dalam diri. Apakah keinginan daging masih menguasai saya ataukah keinginan roh? Karena keinginan roh selalu berhubungan dengan shalom, berhubungan dengan damai sejahtera. Yang menandakan dalam surat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, damai sejahtera Kristus itu memerintah di dalam hati kita. Berarti menandakan adalah damai sejahtera Allah akan terus menjadi juri dan wasit di dalam diri kita. Pada saat kita tidak melakukan kebenaran, maka dia menjadi eksekutor yang akan memberikan warning kepada kita bahwa ada pelanggaran yang kita lakukan. Maka dikatakan bahwa roh bawa kita untuk hidup di dalam damai sejahtera dengan tujuan supaya Bapak Ibu Saudara dan saya dapat hidup tertib adanya. Yang kedua, keinginan roh ada jaminan, ada kepastian. Tubuh yang mana akan binasa oleh karena dosa, tubuh yang mana akan hancur oleh karena pelanggaran, oleh karena kesalahan, oleh karena penghukuman. Tetapi Allah akan membangkitkan kembali tubuh kemuliaan itu sendiri, yang tidak ada campuran, yang tidak terkontaminasi dengan dosa, yang tidak berada di bawah tekanan dosa. Tetapi Allah akan membangkitkan itu, dan kebangkitan itu hanya kita dapat di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Di luar Yesus kita tidak akan pernah mendapatkan kebangkitan itu sendiri. Kalau hari ini dalam hidup kita orang menceritakan tentang Allah yang memberikan. Karena apa? Karena justru ada pengajar-pengajar yang lain yang mengajarkan kalau kita percaya kepada Allah, mengizinkan
Bahkan ada banyak orang yang melakukan tindakan itu demi nama Tuhan dan semuanya. Maka sesungguhnya kita telah gagal fokus dalam memahami Allah yang kekal itu sendiri. Maka di dalam Yesus Kristus, Allah ingin menunjukkan hubungan yang lebih dekat lagi dalam relasi yang lebih dekat lagi dalam hubungan yang lebih manis lagi. Bahwa Kristus yang menghidupkan kita adalah Kristus yang menjamin kepastian, keselamatan, dan kepastian jiwa kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau hidup di dalam kasih Kristus yang telah memberikan kepastian. Kesimpulan dari bagian firman Tuhan bagi kita hari ini, roh yang menghidupkan adalah di mana Allah menghendaki Bapak Ibu Saudara dan saya hidup di dalam Kristus. Roh yang menghidupkan di mana Allah inginkan kita untuk menyadari keberadaan kita di tengah-tengah kehidupan kita sekarang ini. Siapa yang memimpin kita? Keinginan daging atau keinginan roh? Kalau keinginan roh akan memimpin kita, akan membawa hidup kita semakin berkenan dan semakin berkenan kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau membuka diri kita di hadapan Tuhan, mengizinkan Allah berkarya di dalam kasih Kristus di dalam hidup kita. Karena di luar Kristus kita tidak ada kepastian dalam kemenangan dan kebangkitan dari tubuh ini. Tetapi ketika kita meletakkan dalam keyakinan iman kita di dalam Yesus Kristus, bahwa Allah menyatakan kemurahannya di dalam Yesus, dan di dalam Yesus kita beroleh kebangkitan dan kepastian akan keselamatan kita alami dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kami sangat bersyukur kepada Dia Tuhan untuk kebenaran dan bagian firman Tuhan hari ini, mengajarkan kami Tuhan untuk kami hidup dalam pimpinan Tuhan. Roh yang menghidupkan adalah roh yang membawa kami kepada Kristus. Roh yang menghidupkan adalah roh yang mengingatkan kami dan menyadarkan kami untuk hidup berkenan kepada Allah. Roh yang menghidupkan adalah roh yang menyadarkan kami bahwa di dalam Kristus ada pengharapan akan kepastian keselamatan. Oleh karena itu Bapa, kami bersyukur bahwa kami beroleh kebangkitan dan kemenangan di dalam Yesus Kristus, bahwa kami beroleh persekutuan di dalam Yesus Kristus, dan kami boleh mengalami kepastian karena Kristus mati sebagai yang suruh dari kebangkitan itu sendiri. Terima kasih Bapak Saudara. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami. Mampukan kami dan tolonglah kami untuk melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa.